Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, selamat pagi yang berbahagia ini. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah teman-teman semua, di sini kami selaku kelompok 2 yang beranggotaan ada saya sendiri sebagai Muhammad Reza Septiansyah dan ada rekan saya Suci Ramadanti. Kami di sini akan menjelaskan sebuah mata kuliah yang mengandung topik tentang perilaku konsumen jasa, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman harap disimak agar teman-teman juga bisa dapat memahami satu sama lainnya. Oke teman-teman, kita lanjut dulu. Mungkin yang penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri dan untuk selanjutnya juga bakal dijelaskan oleh rekan saya. Nah teman-teman semua, di sini apa aja sih yang dibahas terkait di perilaku konsumen jasa? Nah pertama kita akan membahas tentang teori perilaku konsumen jasa. Lalu yang kedua membahas tentang faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen jasa. Lalu yang ketiga ada tipe-tipe perilaku konsumen jasa. Lalu yang keempat ada manfaatnya mempelajari perilaku konsumen jasa juga nih teman-teman. Nah kita lanjut dulu. Nah, yang pertama itu ada tentang teori perilaku konsumen jasa. Nah, apa sih itu perilaku konsumen jasa? Nah, teman-teman bisa lihat di sini, pengertian teori perilaku konsumen jasa adalah proses yang dilakukan konsumen hingga sampai pada titik memutuskan untuk membeli atau memakai jasa dari produsen. Nah, jadi teman-teman juga bisa melihat karena teori perilaku ini juga mengenal tentang di sini business owner juga gitu yang mampu melakukan strategi pemasaran yang tepat. Nah, jadi mungkin pada kehidupan kita sehari-hari sebagai pembisnis gitu kan, mungkin teman-teman yang di sini ada yang mungkin buka bisnis juga, pasti juga dong produknya juga atau jasanya ditawarkan dan dapat digunakan dan dikonsumsi atau bermanfaat bagi orang lain juga atau dari target pasarnya juga. Nah, kita lanjut dulu teman-teman. Nah, di sini juga nggak lupa nih, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi tentang perilaku konsumen jasa juga nih, teman-teman. Apa aja sih? Nah, di sini bisa saya sebutkan nih di antaranya. Nah, yang di sini yang pertama itu ada tentang menganut tentang kebudayaan, teman-teman. Nah, apa sih kebudayaan itu? Nah, faktor pertama yang mempengaruhi tentang kebudayaan ini juga biasanya kita garis bawahi. Kebudayaan ini faktor utamanya mempengaruhi konsumen jasa adalah kebudayaan. Nah, seperti apa? Nah, seperti yang kita ketahui latar belakangnya seseorang sangat mempengaruhi pada gaya hidupnya. Lalu contoh sebagainya juga ada yang seseorang nih biasanya ada dari Sunda, Jawa juga sangat menyukai makanan atau minuman yang manis kayak gitu. Nah, selanjutnya ada apa? Selanjutnya itu ada kondisi sosial. Nah, apa sih yang mempengaruhi tentang kondisi sosial ini yang bisa mempengaruhi perilaku konsumen jasa? Nah, di sini bisa tentang faktor lingkungan, pendidikan, pergaulan, dan lain sebagainya. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk biasanya kalau kita menjual barang gitu kan, yang barang-barang branded atau barang lainnya, maka target pasarnya juga kita bisa menyesuaikan. Nah, selanjutnya di sini juga ada faktor psikolog nih. Apa sih yang mempengaruhinya? Nah, biasanya kalau di psikolog ini biasanya dipengaruhinya oleh motivasi, keinginan, atau biasanya juga banyak citra yang dibangun oleh konsumennya. Nah, di sini juga udah terlihat nih contohnya seperti apa. Ada seseorang yang memiliki keinginan untuk membangun citra sebagai seorang yang ingin dipandang. Nah, biasanya juga mereka itu yang ingin dipandang pengen membeli produk yang branded. Nah, brandednya itu pastinya yang ori dong kayak gitu. Nah, lalu yang keempat ini ada tentang faktor pribadi nih teman-teman. Nah, apa sih faktor pribadi ini? Nah, biasanya faktor pribadi ini karakter seseorang juga nih dapat menjadi pertimbangan untuk mempengaruhi perilaku konsumen juga nih. Nah, biasanya juga di sini dimulai dari gaya hidup dan nilai merupakan pola hidup seseorang di dunia yang tercermin. Nah, biasanya itu dari aktivitasnya, minatnya, atau pendapatnya juga. Nah, di sini teman-teman ada juga tipe-tipe. Nah, mungkin tipe-tipe ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Suci Ramadanti. Kepada Suci, saya persilakan. Tipe-tipe perilaku konsumen jasa. 1. Perilaku membeli yang rumit.
atau disebut juga complex buying behavior. Perilaku ini membutuhkan keterlibatan yang tinggi dalam pembelian dengan berusaha menyadari perbedaan-perbedaan yang jelas di antara merek-merek yang ada. Perilaku membeli ini terjadi pada waktu membeli produk-produk yang mahal, tidak sering dibeli, beresiko, dan dapat mencerminkan diri pembelinya seperti mobil, televisi, pakaian, jam tangan, dan lain-lain. 2. Perilaku membeli untuk mengurangi ketidakcocokan atau dishonest reducing buying behavior. Perilaku membeli semacam ini mempunyai keterlibatan yang tinggi dan konsumen menyadari hanya terdapat sedikit perbedaan di antara berbagai merek. Perilaku membeli ini terjadi untuk pembelian produk yang harganya mahal, tidak sering dibeli, beresiko, dan membeli secara relatif cepat karena perbedaan merek tidak terlihat. Contohnya karpet, keramik, pipa, PFC, dan lain-lain. Next. 3. Perilaku membeli berdasarkan kebiasaan atau yang disebut habitual buying behavior. Dalam hal ini, konsumen membeli produk suatu berdasarkan kebiasaan, bukan berdasarkan kesetiaan terhadap merek. Konsumen memiliki produk secara berulang bukan karena merek produk, tetapi karena mereka sudah mengenal produk tersebut. Perilaku ini biasanya terjadi pada produk-produk seperti gula, garam, air mineral dalam kemasan, deterjen, dan lain-lain. 4. Perilaku pembeli yang mencari keragaman atau variety-seeking buying behavior. Perilaku ini memiliki keterlibatan yang rendah, namun masih terdapat perbedaan merek yang jelas, dengan tujuan mencari keragaman, bukan kepuasan. Jadi merek dalam perilaku ini bukan merupakan suatu yang mutlak. Sebagai market leader, pemasar dapat melakukan strategi seperti menjaga agar jangan sampai kehabisan stok atau dengan promosi-promosi yang dapat meningkatkan konsumen akan produknya. Perilaku demikian biasanya terjadi pada produk-produk yang sering dibeli harga murah dan konsumen sering mencoba merek baru. Next, Zak. Selanjutnya, manfaat mempelajari perilaku konsumen jasa. 1. Memahami kebutuhan konsumen. Salah satu cara mengetahui kebutuhan konsumen adalah dengan melakukan studi mengenai teori perilaku konsumen. Jika ingin mengetahui kebutuhan konsumen berdasarkan kelompoknya, bisa melakukan analisis lebih lanjut mengenai hal ini. Kedua, mempertahankan loyalitas konsumen. Dengan mengetahui perilaku konsumen, jadi tahu apa yang mereka inginkan. Loyalitas konsumen akan terbentuk ketika mereka merasa kebutuhan atau yang mereka inginkan terpenuhi. Ketiga, menerapkan strategi marketing yang sesuai. Agar tidak membuang-buang waktu dan tenaga untuk strategi yang tidak sesuai, bisa menerapkan strategi marketing yang oke dengan mengetahui perilaku konsumen. Dan bisa juga mengaplikasikan strategi marketing sesuai dengan karakteristik. Next. 4. Menentukan harga produk. Menentukan harga produk atau jasa bukanlah sesuatu yang mudah. Kalau sampai harga yang ditentukan di bawah harga pasar, bisa bisnis merugi. Oleh karena itu sangat terpenting untuk menganalisis perilaku konsumen agar sesuai. 5. Meningkatkan revenue. Tentunya pendapatan suatu bisnis adalah fondasi yang kuat yang dapat membuat bisnis tetap hidup. Mengidentifikasi perilaku konsumen mempermulus jalan untuk meningkatkan pendapatan. Semakin meningkat pendapatan, semakin berkembang pula bisnis yang sedang dirintis. Juga perlu menentukan strategi promosi yang bagus untuk meningkatkan penjualan.